ya. Terima kasih sudah saya terpaksa jeda dulu karena ada orang menemui saya di rumah. Gak enak kan tamu nggak ditemuin. Ternyata saya tanya dia nggak kenal saya, jadi harus hati-hati ya. Tamu datang nggak kenal saya, ngirim-ngirim. Ya, saya namanya siapa? Nggak tahu. Bapak namanya siapa, Pak? Suami saya nggak tahu. Ya udahlah, mudah-mudahan selamat. Saya agak namanya Pak asal buatan. Ulama terus mantan-mantan. Iya, iya. Ada betul sakit. Kita sopo si mantan-mantan. Ya sebentar ya. Itu ada saja orang rumah. Ya baiklah, materi hari ini sholat ya. Sebetulnya sholat itu sudah diangkat juga sedikit di depan ya. Saya tidak akan membicarakan tata cara sholat, tetapi ada tambahan-tambahan di mana mungkin kalau sudah ada, insya Allah Anda sudah dapat, cuman dengan adanya materi ini di semester 2 mudah-mudahan semakin mantap ya, semakin mantap karena bagaimanapun kita harus nyadari bahwa iman itu kan naik dan turun. Nah, yang bisa menaikkan apa? Adalah kita sering taklim, kita sering belajar, kita sering membaca, kita sering membaca hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, dengan keagamaan ya, dengan agama, dengan syariat, apa yang ada dalam syariat Islam. Kenapa? Karena kalau tidak, kita akan rugi. Karena yang setiap hari kita hadapi itu adalah kehidupan dunia, sementara akhirat kan kita tidak hadapi. Dan itu merupakan janji Allah, janji itu belum kita rasakan ya, kecuali rasakan kalau kita sholatnya khusyuk, kalau kita sering mengaji, istilahnya tadarus dan merasakan nikmatnya tadarus ya, kemudian merasakan nikmatnya puasa itu bisa kita rasakan. Tetapi kalau hanya puasa saja, tadarus saja tanpa berusaha menikmati, mencari hikmah yang ada di dalamnya, ya sama aja kita melakukan sesuatu tindakan rutin yang tidak bermakna bagi diri kita ya. Jadi ini saya akan izin share screen. Ya, ibadah sholat ya. Jadi saya memberikan di dalam bentuk garis besar, tidak terlalu jelimet ya. Jadi intinya adalah di sini kan diangkat di dalam surat An-Nisa, faida qadaitumus shalah fadhkurullah qiyaman wa qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, ini kan berarti kan apabila telah dilaksanakan sholat, ya, maka segeralah engkau dzikir, ingat kepada Allah, berzikir. Berzikir itu istilahnya kita memahami sholat itu nantinya tidak hanya dalam sholat saja, tetapi sholat ketika sholat itu juga ketika kamu dipanggil sholat, segera sholat ya, dan berzikirlah kepada Allah. Ketika sholat itu kita itu betul-betul bisa memahami posisi kita. Kita takbiratul ikhram, apa yang dibaca dalam takbiratul ikhram, ada iftitah, ada Al-Fatihah ya, kemudian ada surat yang lain yang kita hafal ya. Pendek juga boleh, tidak ada masalah. Tapi kita memahami apa yang kita lakukan. Jadi bukan hal yang lain yang kita pikirkan. Kadang-kadang karena sholat ini adalah merupakan sarana komunikasi kita dengan Allah, meskipun kita tidak melihat Allah, maka disitulah setan bersungguh-sungguh dalam menggoda kita. Sehingga yang terjadi apa? Apa yang tidak kita ingat ketika sholat, justru ingat pada saat kita sholat. Kita sudah berusaha untuk memahami apa yang kita baca, mendengar apa yang kita baca, atau minimal ya mendengar apa yang
imam baca atau mengerti apa yang kita ucapkan dengan sir, karena kalau zuhur kan imam tidak membaca keras ya, walaupun kita boleh tidak membaca, tetapi kan daripada pikiran kita kemana-mana mendingan kita baca. Tetapi karena kuatnya iblis di dalam menggoda kita, kadang-kadang kita lalu terbawa oleh pikiran-pikiran lain di luar sholat. Itu yang terjadi ya. Padahal perintahnya adalah fadhkurulillah. Ya, ini yang namanya ada upaya untuk menghadirkan Allah di dalam sholat kita. Artinya apa? Kita nyadari bahwa kita itu masih menyembah Allah, kita masih berdialog dengan Allah dengan surat Al-Fatihah, luar biasa isinya ya. Saya tidak usah mengulang karena di sana ada hal inti yang apa itu kata-kata inti yang bagus sekali, iya karena na'budu wa iya karena nasta'in ya. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang harusnya membuat kekuatan kita. Kita sudah menyembah, maka kita berhak untuk kita berhak dan memang hak Allah saja kita meminta. Ya, kita tidak meminta kepada yang lain. Adapun ketika orang memberikan pekerjaan kepada kita, memberikan souvenir kepada kita, itu adalah jalan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan punya pikiran seperti komunis dulu ya. Pada waktu komunis itu kan ada pada waktu mau pecahnya G30 PKI itu ada satu kasus di mana ada seorang guru yang menanyakan muridnya, meminta kepada muridnya, itu anak-anak TK yang diminta supaya dia itu meminta kepada guru, "Bu Guru, beri aku pensil." Lalu Bu Guru langsung memberikan pensil. Pejamkan mata, Bu Gurunya membagi pensil. Sudah ada pensilmu, ada Bu Guru, berarti Bu Guru ada ya? Ada. Terus yang kedua, sekarang saya minta Anda mengucap, "Ya Allah, berilah kami pensil." Dia disuruh memejamkan mata dan disuruh meminta kepada Allah. Kemudian setelah itu tidak seberapa lama, kemudian guru itu meminta supaya dia itu membuka matanya. Ada pensil di tanganmu? Enggak ada. Berarti Allah itu tidak ada. Kalau ada dia akan memberikan pensil itu. Kita tidak boleh seperti itu ya, karena ada hal-hal yang memang tidak bisa kita lihat, yang kita tidak mampu melihat ya, yaitu tentang Allah, karena kan jelas itu ya dasarnya, tafakur fil khalqillah wala tafakur fi datillah. Tidak boleh kita memikirkan zat Allah, kita akan bingung sendiri, kita akan hilang akal lah istilahnya begitu ya. Maka lakukanlah qiyaman wa qu'udan, qiyaman berdiri ini ketika orang itu sehat ya, qu'udan duduk ala junubihim, dan bisa juga tiduran. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa sholat itu adalah satu kegiatan atau kewajiban yang wajib dilaksanakan, tidak boleh tidak. Nah, dan sholat itu mudah karena apa? Bisa dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu, ya. Bisa juga bagi duduk bagi yang tidak bisa duduk karena dia dalam kondisi safar, karena dia dalam kondisi bepergian di dalam bis, tetapi kemudian terjebak macet, dia harus sholat, duduk sholatnya, tayamum sholatnya, kan gitu sudah diajarin tayamum ya. Wa ala junubihim, dan bisa juga dengan tiduran bertelentang karena memang dia sakit ya, atau dia dalam kondisi tiarap karena dibajak misalnya, boleh itu. Dalam kondisi pembajakan ya harus tiarap, pada waktu sholat sudah ada ya udah tayamum sudah sholat di situ. Ya, itu artinya apa? Sholat itu mudah dilakukan. Dengan kondisi apapun kita masih wajib melakukan. Ya, ini sholat itu dapat dilakukan dengan posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Kemudian berdiri bagi yang mampu, sudah barang tentu harus ada niat ya. Niat itu dalam hati tetapi juga boleh diucapkan. Niat yang diucapkan bagaimana? Ya ada yang sudah biasa menggunakan niat nawaitu usolli ya kan, dan seterusnya ya kan. Kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu artinya apa ya? Itu takbir yang mengharamkan semua perbuatan kecuali apa yang boleh di dalam sholat.
Jadi nggak boleh itu takbiratul ihram kok terus apa itu bicara dengan orang lain, misalnya sebentar Allah apa sebentar itu masalah saya nggak boleh ya. Kemudian ada salam apa menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh. Tetapi ketika kita sholat kemudian ada orang salam, ada orang ketok pintu, kita boleh memberikan satu apa itu satu tanda bahwa kita dengan sholat dengan ngeras Allahu Akbar misalnya. Kita tadinya diam tapi itu Allahu Akbar, bacaan sholatnya bisa dibunyakan dengan lancar. Tapi kalau itu pun tidak bisa tidak apa itu tidak dengar, ya udah biarin aja dia tetap apa namanya mengetuk pintu, tidak masalah ya. Toh nanti juga membaca surat i'tidal dan sujud. Ini merupakan rukun sholat itu ada 13 ya. Jadi selain itu adalah bukan rukun, artinya apa? Sunnah. Ya. Jadi kalau tidak ada berarti sujud tidak sah, tetapi kan kadang-kadang lupa masih ada perintah untuk sujud sahwi. Ya terakhir itu dilakukan. Antara itu juga merupakan rukun. Jadi kalau yang namanya apa dari beberapa perbuatan ini harus dilakukan secara sempurna. Itu namanya tumak ninah. Ya, rukuk dulu apa dulu misalnya setelah membaca surat pendek, kemudian kan ruku Allahu Akbar. Posisi ruku seperti ini ya Mbak ya. Posisi ruku itu kemudian jangan terus subhana rabbiyal azim ataupun subhanakallahumma, bukan seperti itu. Tetapi adalah Allahu Akbar, baca doa. Nah kemudian begitu i'tidal sami Allahu liman hamidah, ya kan, baru Robbana lakal hamdu. Itu kalau membaca sholat sendiri, tapi kalau sholat jamaah kan Robbana lakal hamdu, begitu ya. Artinya jangan terus apa itu tidak membaca atau sekedar begini saja, tidak. Kemudian i'tidal nah ini i'tidal itu jangan gini loh, maksudnya Robbana lakal hamdu baru seperti ini sudah sujud lagi, meskipun kadang-kadang kita terlambat dari imam ya, imam Robbana lakal hamdu kita terlambatan, jangan, pokoknya kita tegak dulu, tegak terus baru ikutin imam. Jadi jangan baru separuh begini sami Allahu liman hamidah Robbana lakal hamdu baru sampai sini terus kita sujud, itu enggak boleh. Ya, harus tegak dulu baru sujud. Duduk antara dua sujud. Nah, ini biasanya di sini banyak orang yang nggak benar ini. Banyak orang yang malas duduk tegak dulu. Ya, kemudian sujud lagi. Tegak dulu baru sujud. Kalau sholat sendirian, kalau sholat dengan imam biasanya teratur. Tapi kalau sendirian nggak subhanallah gitu ya, cepat-cepat itu nggak diperbolehkan. Duduk tasyahud akhir. Ya, kemudian membaca tasyahud akhir. Bagaimana membaca tasyahud awal? Nah, itu adalah tidak masuk dalam rukun, tetapi itu tetap dilakukan ya, karena apa? Kita mencari yang sempurna, jangan-jangan yang lain-lain ini nggak sempurna. Nanti kalau yang nggak sempurna nggak ditambah dengan yang sunah-sunah, jangan-jangan kita kosong, tidak dapat nilai apa-apa. Maka lakukanlah ketika ada kesempatan melakukan ya. Kemudian membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad ya, jangan kasih Sayyidina ya, karena itu tambahan. Kalau dalam salam di luar sholat oke pakai, enggak apa-apa. Kemudian mengucapkan salam dan tertib dari takbiratul ihram sampai terakhir itu adalah tertib. Oke. Kemudian
permasalahan sholat dalam melaksanakan pekerjaan. Biasanya ini kan ada permasalahan ya, misalnya Anda kuliah, seminar, atau apa sajalah. Ada tugas-tugas keduniaan yang terkait dengan karir, yang terkait dengan tugas kemahasiswaan, dan lain sebagainya. Misalnya di sini di tempat bekerja. Di tempat bekerja tidak ada itu jadwal sholat. Nah, tidak disediakan tempat sholat. Tidak ada jam istirahat untuk sholat. Padahal kerjaan harus selesai. Apakah kemudian kita meninggalkan? Tidak, kita tetap melaksanakan. Ya, kenapa? Karena, aduh kok jauh sekali ya ada ininya. Oh ini di sini. Oke, saya pindah dulu ya Mbak ya. Saya pindah dulu ke depan biar nggak terlalu jauh. Nggak bisa ya. Ada enggak apa-apa deh. Cut. Sahabat saya ini. Ini. Jadi ini ya. Jadi tadi kan permasalahan yang ada di dalam pekerjaan itu kan ini. Nah sekarang kita masuk ke dalam kondisi seperti ini. Oh bukan ini ya. Keliru lagi. Sebentar Mbak. Apa ini? Jangan-jangan nggak terambil. Oh ini. Nah ini. Nah, misalnya demikian tempat kerjanya jauh. Kelihatan ya Mbak ya? PPT-nya? Halo? Kan, Bung. Ya, misalnya ini tempat kerjanya jauh, menggunakan kendaraan pribadi berhenti dan sholat. Ya, kalau bisa berhenti ya. Kalau tidak, misalnya Bu, gimana saya bisa berhenti parkir, uang saya itu kena kejebak kemacetan, ya sudah di atas kendaraan Anda bisa sholat dengan tayamum. Ya nggak mungkin kan Anda turun karena sebelahnya adalah sungai, misalnya kondisi darurat seperti itu, sementara macet, nggak mungkin Anda terusup ya, nggak mungkin mendahului yang lain. Kalau itu masih memungkinkan, tetap diusahakan ke tempat yang Anda bisa sholat, bisa wudhu. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah di tempat itu Anda tayamum, kemudian Allahu Akbar, maju, ya maju terusin. Asal tidak bicara, tidak masalah. Ya, menggunakan bis umum juga bisa di dalam kendaraan ya, kecuali menggunakan kendaraan pribadi, jalanan juga nggak macet, mampir di masjid atau mana Anda sekarang restroom juga ada ya. Kemudian jadwal sholat tidak ada musola misalnya demikian. Anda di mana saja Anda itu adalah masjid, kecuali di toilet ya, kecuali di tempat sembelihan hewan itu nggak diperbolehkan, itu di kuburan nggak diperbolehkan. Jadi di sholat itu tidak banyak memakan waktu tempat kan. Nah di sini Anda dilindungi oleh undang-undang, antara lain adalah menggunakan sebagian waktu istirahat untuk sholat. Larangan sholat bertentangan dengan undang-undang pasal, ya ini ada Undang-Undang 45 pasal 28E ayat 1, hak lakukan ibadah sesuai agama. Nanti bisa Anda lihat ya undang-undangnya. Kemudian bertentangan juga dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 pasal 153 ayat 1 huruf C, larangan PHK dengan alasan agama. Misalnya Anda kok melaksanakan sholat kemudian di PHK, ini bisa dipermasalahkan. Ya, Bu, itu kan biasanya bayar pakai LBH biasanya ada dana yang memang untuk membantu orang-orang yang memang tidak mampu atau memang tidak, ya ada keterbatasan ya. Kalau terjadi misalnya karena kalau berhubungan dengan badan hukum itu kan biasanya juga menyangkut uang, dananya tidak sedikit ya. Kemudian pasal 1320 KUHP
berdata adanya unsur sebab yang halal, perjanjian tidak boleh bertentangan dengan nama agama. Jadi perjanjian apa kerja itu tidak boleh bertentangan dengan permasalahan agama. Jadi apa ini namanya keyakinan syariat Islam sesuai dengan apa itu ketentuan-ketentuan agama sesuai dengan yang diyakini. Kemudian sholat dapat dilakukan di mana saja, ya wudhu dapat dilakukan dengan air yang sedikit. Kalau memang harus wudhu itu bisa dengan air yang sedikit, cukup dengan 350 cc air itu bisa. Karena bukan banyaknya ya, tetapi adalah inti dari basuhan itu. Basuh itu kan ambil uap air sedikit ya, di dalam sini aja di satu ini aja bisa untuk membasuh muka. Satu ini saja satu ciduk tangan itu satu genggam tangan ya begini ya. Itu kita taruh air untuk kumur aja sudah cukup. Ya, tapi betul-betul kumur yang maksimal ya, sehingga begitu dikeluarkan dia sudah keluar semua. Nah, kemudian setelah itu untuk membasuh muka bagaimana ya, sudah satu ini untuk membasuh muka kemudian diratakan. Tidak usah 3 kali, 1 kali wajibnya karena airnya terbatas ya. 1 kali kemudian membasuh kedua tangan, satu ini ditumpahkan ke tangan, nggak usah semuanya ditumpahkan ke sini. Cukup ambil air, ini misalnya air ya, kemudian di sini, kemudian ditumpahkan begini saja, diginikan terus diratakan. Itu sudah sah karena memang apa itu fagsilu aidiakum kan begitu kan, basuhlah tanganmu. Lah kemudian ilal marofik ya tangannya yang dibasuh, dikasih air dibasuh kemudian diusapkan sampai ke seluruh tangan ini. Itu sudah sah. Kemudian tangan kiri juga demikian. Lah usap kepala apalagi ambil air sedikit, basahi tangan kita ya. Mana yang perempuan pakai jilbab ya seperti itu saya sampaikan, ininya dimasukkan kemudian atasnya nggak usah dibuka ya. Itu demikian juga ketika membasuh kaki, cukup satu ini aja tumpahkan kemudian memenuhi ya. Jadi seperti yang banyak air ada di keran itu tidak, itu sudah cukup memenuhi syarat. Oke. Nah, gini, sholat tetap dilaksanakan ya. Sholat itu mudah ini ya. Tadi saya ulang lagi, posisi sholatnya itu karena memang terpaksa boleh. Kalau kondisi sehat berdiri, kalau sakit kan ada itu orang tua-tua yang kakinya sakit atau baru kecelakaan itu boleh duduk. Kemudian kalau ini tidak bisa ya tiduran. Sehingga bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang memiliki sholatnya ya, karena mereka membutuhkan bantuan. Caranya bagaimana tayamum, ditayamumkan, dibimbing ya, agar tidak sampai meninggalkan sholat, karena sholat ini adalah merupakan kewajiban dan ini adalah pintu apa amal soleh buat kita semua ya. Apalagi kalau ini adalah orang tua, maka itu adalah pintu surga, tinggal buka ceklik masuk gitu aja ya. Sayang kalau dilewatkan. Jadi kalau memang hal ini memang tidak menyenangkan mungkin ya, kalau dari aspek keduniaan kita tidak suka, tetapi kita melihat dari aspek spiritual, dari aspek bahwa kita dilihat Allah ya, bahwa kita yakin ini adalah kebaikan yang luar biasa, adalah surga. Maka surga itu jangan justru sebaliknya menjadi neraka, jangan. Ambillah surga itu ya. Kemudian setelah ini bisa jamak tanpa qashar ya. Karena apa? Karena Nabi menjamak sholat di Madinah, tidak sabar dan tidak ketakutan.
Ya, misalnya karena mungkin Anda sibuk, Anda akan meninggalkan orang yang sakit ini lama sekali tidak ada yang bimbing sholat, ya udah ditarik aja, enggak apa-apa sholatnya. Sekalian ya Pak, sholat duhur dan asar, ditarik enggak apa-apa. Kalau sendirian belum tentu dia bisa sholat. Ya karena sakit itu kadang kan malam hari nggak bisa tidur, siang harinya malah buat tidur. Kebanyakan seperti itu. Ya, kemudian saat akan safar, matahari belum tergelincir. Kalau dalam kondisi Anda mau berangkat, ya berangkat pergi misalnya atau aku ke kampus, tempatnya jauh ya. Saat akan safar, tapi kemudian matahari kok belum tergelincir, padahal sebentar lagi akan ada waktu duhur kan, ya. Berarti kan ini belum waktu duhur, maka menjamak sholat duhur ke waktu sholat asar. Nanti sholatnya asar di tempat berada. Yang misalnya kalau sudah datang ke sana sudah duhur, duhurnya sudah habis, ya sudah. Kecuali kalau datang kok masih ada waktu duhur, maka Anda bisa sholat duhur di sana, kemudian nanti waktunya sholat asar. Tapi kalau datangnya sampai ke sana kok waktu asar, maka Anda mentakhirkan sholat duhur itu pada waktu asar. Kemudian saat matahari sudah tergelincir, kemudian Anda bisa sholat duhur lalu berangkat ke tempat Anda pergi. Kemudian jamak dan qashar. Qashar dan jamak dalam safar. Jadi boleh melaksanakan jamak saja tanpa qashar, tapi boleh jamak saja dan boleh qashar saja. Ya, jadi tidak harus selalu ini digandengkan seperti ini, tergantung kepentingannya. Sholat jamak dan sholat qashar dilakukan Nabi selama dalam perjalanan ke Tabuk. Kalau selama dalam perjalanan itu kan kesulitan ya. Maka selama dalam perjalanannya bukan sudah sampai di tempat. Selama dalam perjalanannya Nabi memanfaatkan untuk sholat berjamaah, jamak dan qashar. Jadi sholatnya itu diringkas, kemudian dijamakkan ya kalau waktu duhur asarnya ditarik, atau kalau mau juga dibelakangkan juga boleh, mana yang lebih luang ya. Kemudian kalau maghrib boleh di maghrib dulu dan boleh isya dulu. Kalau sudah dijamak itu bebas Anda memilih sholat mana yang didahulukan, mana yang dibelakangkan. Tetapi kalau waktu asar, karena setelah asar tidak ada sholat, walaupun ini juga menurut beberapa ulama boleh asar dulu, tapi sebaiknya zuhur dulu baru asar. Oke ya. Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junaha an taksuru minas shalah. Apabila kamu bepergian atau berjalan di muka bumi, safar gitu maksudnya, maka hendaklah kamu itu mengqashar sholat ya. In khiftum apabila kamu dalam ketakutan terkait dengan serangan dari orang kafir. Jadi kalau di dalam sholat dalam ayat ini ya, surat An-Nisa ayat 10 itu dijelaskan bahwa asbabun nuzulnya adalah karena adanya kesulitan di mana dia ada rasa ketakutan, orang Arab itu kan memang suka berperang, ya. Ada upaya untuk perebutan kekuasaan, adalah dengan berperang dari satu suku dengan suku lain, sehingga ketika ayat ini turun, budaya itu masih ada, sehingga kalau kita mau diperangi kan otomatis ya bertahan diri kan. Nah kalau kondisinya seperti ini harus perang, walaupun dia tidak bermaksud perang, masih berdagang kemudian diperangi, maka dia harus melawan kan. Nah kalau ada rasa ketakutan seperti ini maka boleh qashar. Jadi ilatnya adalah ada ketakutan dan ada ketakutan, ada rasa takut untuk diperangi orang kafir gitu, itu boleh.
Kenapa? Karena mereka adalah musuh yang nyata bagi umat muslim. Jadi mereka memang berusaha menghancurkan Islam. Jadi kadang-kadang ada rombongan gitu langsung diserang gitu. Ya kalau dari ayat ini. Oke, nah ini. Ya ini majelis tarjih tadi yang itu adalah merupakan fatwa majelis tarjih. Apapun yang kita lakukan harus tetap kondisi apapun kita harus sholat. Oke. Kemudian safar ya tadi kan saya berulang kali mengatakan safar itu kan bepergian adalah kondisi seorang apa tidak bisa dibatasi oleh waktu tertentu. Ada yang di belakang ada. Sebetulnya safar itu tidak bisa dibatasi. Kemudian hadis Nabi saya bertanya kepada Umar Ibnul Khattab dengan firman Allah, laisa alaikum junaha antak suru minas sholah in khiftum an dinakumul ladzi kafaru. Jadi ada satu ketika Nabi siapa ini Umar itu ditanyakan oleh oleh orang yang hidup di zaman Nabi ya, kok ternyata Nabi Muhammad kok melaksanakan qashar padahal sudah tidak ada perang. Setelah itu kan memang tidak ada perang ketika Nabi sudah menjadi nah sudah tidak ada perang, kok kenapa mesti melakukan qashar? Terhadap hal itu Salam beliau bersabda itu adalah pemberian Allah. Jadi qashar jamaah itu adalah merupakan pemberian Allah, hadiah bonus dari Allah Subhanahu wa taala ya yang diberikan kepadamu sekalian. Maka terimalah pemberian itu sama seperti kita mau memberi kepada orang kemudian orang itu menolak, apa ini Allah beda dengan kita. Jangan artinya apa? Kalau kita berusaha artinya kalau memang ada pun kita ambil gitu loh. Berarti ini adalah sunnah hukumnya. Oleh ulama itu dihukumi sunnah ketika kita safar. Ya. Salat qashar yaitu memendekkan, meringkas jumlah rakaat salat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sholat duhur yang bisa diringkas, sholat asar dan sholat isya. Adapun subuh dan maghrib itu tidak dapat diringkas. Ini hasil musyawarah haji dari yang dalam satu daerah kalau nggak salah ini DIY ya. Sholat musafir adalah sholat dalam kondisi safar atau bepergian. Safar tidak boleh dibatasi jarak dan waktu tertentu. Islam mensyariatkan rukhsah atau keringanan dalam pelaksanaan sholat berupa sholat jamak dan sholat qashar. Jadi itu merupakan keringanan. Sholat jamak mengumpulkan 2 waktu sholat dalam satu waktu tertentu. Sholat duhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Sholat qashar memendekkan, meringkas jumlah rakaat, ya 4 rakaat jadi 2 rakaat, yaitu duhur, asar dan isya. Jamak dan qashar tidak selalu jadi satu paket. Ketika Nabi menetap Nabi mengqashar tanpa menjamak. Jadi Nabi itu ketika Nabi menetap di Arab maksudnya menetap di mana ini di Madinah ya. Dia bepergian dan Arab itu kan luas ya daerahnya. Dia itu ketika sudah menetap di satu tempat, itu beliau itu mengqashar tanpa dijamak. Jadi seperti orang-orang haji, dia kan haji kan lama sekali. Itu mereka itu boleh mengqashar selama haji itu. Jadi tidak sholat 4 rakaat tapi 2 rakaat. Cuma menjadi permasalahan kalau sholat di masjid kan saya nggak mengikuti imam. Kalau di masjid kan orangnya imamnya kan mukimin jadi 4 rakaat.
rakaat, ya udah 4 rakaat. Kecuali kalau memang dia datangnya terlambat, imam sudah selesai sholat, dia berbareng-bareng dengan jamaah yang lain ya, calon haji yang lain, maka dia melaksanakan berjamaah 2 rakaat. Boleh, enggak apa-apa. Ya. Tapi tidak di jamak, dikosor, jadi tetap 5 waktu. Ya. Kalau di jamak kan hanya 3 waktu. Boleh menjamak asar dengan sholat duhur dan takutan. Ternyata ada kasus di mana Rasulullah pernah menjamak antara sholat duhur dan sholat asar. Jadi sholat duhur dan sholat asar itu dijadikan satu di Madinah. Bukan karena bepergian, juga bukan pendidikan. Anak kalau qala qultu ya bala Abbas walima fa'ala dzalika qala alayuhda ahadam min ummatihi. Dia menjawab, Allah tidak ingin mengendaki kesulitan manusia. Kenapa ada jadi misalnya satu acara, misalnya ada satu acara di mana acaranya itu adalah di gedung, taruhlah di mana ya Mas ya, yang gedung paling besar di sini, misalnya di mall apa itu, mall apa Mas yang paling besar di Semarang, coba Mbak, mall apa yang paling besar di Semarang? Halo, kemana saja DP Mall, Anda? Bu. Paragon, Bu. Ada yang mendengarkan? Jangan-jangan nggak ada yang mendengarkan dari tadi. Mall Paragon, Bu. Ya, Paragon, misalnya Paragon ya. Anda berada di Gedung Mundu, sementara ini adalah merupakan kongres terbesar, kongres gizi terbesar se-Indonesia dijadikan di Semarang. Anda dapat tempat di Gedung Mundu, misalnya demikian, karena kangen dengan kampus, Anda sudah jadi ahli nih, misalnya ya. Kemudian Anda berada di sana, Anda sebagai salah seorang pimpinan yang kemudian ingin bernostalgia di kampus, Anda memanfaatkan tinggal di kampus misalnya. Perjalanannya itu kan jauh, ya perjalanannya jauh. Atau Anda orang Semarang juga, tetapi itu tidak mungkin ditempuh karena memang jauh. Anda harus menjadi pendamping dari mereka yang datang dari beberapa kota. Coba, tidak mungkin kan ya untuk nanti dapat sholat di sana. Berangkatnya itu sebelum duhur, padahal sampai sana itu belum tentu sampai asar itu sudah sampai, itu belum dari perkiraan misalnya ya. Misalnya ini, misalnya kan bisa saja, atau di Demak atau di mana saja tempat itu itu boleh dijamak. Atau di sana jamak dulu, asarnya sudah selesai, jamak dulu juga boleh. Ya, jadi sholat sekalian boleh. Jadi boleh mana tempat yang aman untuk dapat melaksanakan sholat 5 waktu. Boleh ditempatkan di asarnya dan boleh ditempatkan di duhurnya. Asal waktunya sudah masuk. Ya, waktunya sudah masuk. Kalau sholat dulu jam 10 sholat duhur dan sholat asar ya tetap enggak boleh. Oke. Kemudian cara menjamak sholat ketika akan safar, jamak dilakukan ketika akan berhenti. Ini sudah ya, tadi matahari belum tergelincir, menjamak sholat duhur ini sudah. Ini adalah hadisnya, karena Rasulullah SAW idzal tahala qabla antazigho syamsu akhara duhra ila waqtil asal.
Jadi ketika dia berangkat sebelum tergelincir matahari, maka dia menjamak sholat duhur ke waktu sholat asar. Summa nazala fajama'a bainahuma. Fa'in zaqat syamsu qabla an yartahila sholat duhra summa rokiba. Demikian juga ketika matahari sudah tergelincir, beliau melaksanakan sholat duhur, kemudian berangkat. Jadi duhurnya tarik dulu, mau berangkat, pergi kok asar. Belum berangkat sudah asar, sholat dulu nggak apa-apa. Asarnya di sholat. Kita kan nggak tahu perjalanan di jalan. Jangan-jangan nanti ada macam-macam halangan dan lain sebagainya, padahal kita rencanakan pergi cukup lama, ya itu boleh ditarik. Oke. Kemudian boleh melaksanakan sholat qashar karena alasan ketakutan atau kondisi darurat. Ini sudah jelas ya. Dalam surat An-Nisa tadi sudah dibacakan. Kemudian boleh sholat qashar dalam keadaan aman sebagai hadiah dari Allah. Nah ini Qultuli Umar ibnul Khattab laisa alaikum, dia mempertanyakan adanya surat ini, surat An-Nisa, padahal kan syaratnya katanya gitu, syaratnya sholat qashar itu kan itu karena khiftun, ya karena ketakutan diserang kafir, karena ada ketakutan dan juga ketakutan adanya serangan dari orang kafir. Ketakutan terlambat juga bisa ya. Itu ada. Nah, tapi ini enggak ada apa-apa, aman-aman saja. Kenapa? Ya kan ini kan sudah dikenakan fakot aminan nas, padahal manusia itu kondisinya dalam keadaan aman, tapi kenapa dikosor? Nah, jawabnya apa tadi sudah dibacakan ya. Di sini kemudian Umar bertanya kepada Nabi, saya juga heran ya ini terhadap kemudian ia menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, itu adalah pemberian Allah. Ya, dalika faqala sodako sodakatan sodakallah biha alaikum fak balu ya sodakohnya. Jadi supaya diambil sodakoh itu, jangan ditolak. Oke. Ya, sekarang boleh mengqashar sholat dalam safar. Ini ya, kalau ini sudah jelas ya. Jadi anak Rasulullah SAW sholat duhur bil Madinah, sholat duhur di dalam Madinah, ya karena dia ada aktivitas di Madinah, dia sholat duhur di Madinah, arba'an, wa sholat asr bidil Hudzaifah, dan dia sholat asar di Hudzaifah. Dzul Hudzaifah itu tempatnya untuk ihram ya waktu haji. Ya salah satu tempat untuk haji. Itu dia tidak melaksanakan 4 rakaat. Tetapi adalah 2 rakaat. Ya, itu yang dilakukan. Menurut ulama, jamaah haji selama berhaji di Mekah boleh mengqashar sholatnya dengan yang dilakukan yang ketika mereka berada di Mina. Ketika Nabi berada di Mina, itu sholatnya 2 rakaat. Nanti kalau kita haji dan berada di Mina juga sholatnya 2 rakaat untuk sholat-sholat yang 4 rakaat. Ya. Bolehkah menjamak dan mengqashar sholat dalam safar seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika berada di Tabuk? Boleh. Ya. Nabi lebih mengutamakan mengqashar saja tanpa menjamak ketika telah menetap di Arab Saudi. Ya. Enggak ada ini. Lebihnya di sana sudah. Oke, kemudian sholat qashar, masih dalam sholat qashar. Ya. Aku pernah menemani Rasulullah ketika safar. Selama bepergian itu beliau tidak melaksanakan sholat lebih dari 2 rakaat. Jadi kalau dalam perjalanannya ya
itu beliau selalu mengqashar sholat. Begitu juga dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhu. Jadi para sahabat juga ternyata sudah melakukan seperti itu ketika dalam perjalanan itu selalu diqashar. Misalnya Anda ke Jakarta ya, kemudian berhenti ada restroom kan, supir berhenti di restroom, di situ waktu sholat duhur. Nah, Anda bisa tarik sholat duhur. Kemudian berhenti di restroom lagi, waktu maghrib, tarik lagi maghrib dengan isya. Qashar saat sholat qashar adalah sholat termasuk rukhsah yang diberikan Allah bagi para musafir, yaitu orang yang bepergian jauh mengqashar sholat, yakni melaksanakan 2 rakaat dari 4 rakaat. Sholat berlaku pada 3 sholat fardu, yaitu sholat duhur, asar, dan isya. Jadi kalau kita ambil itu adalah sunnah. Ya, kan sekarang mengqashar sholat ini kayak enggak usah. Oke, kemudian hadis Bukhari ini menjelaskan, Aisyah itu menjelaskan awal diwajibkannya sholat itu adalah 2 rakaat. Jadi sebelum Nabi Isra Mi'raj itu Nabi selalu sholat 2 rakaat. Adapun caranya memang tidak dijelaskan ya. Saya kira tidak berbeda karena yang membawa syariat sholat itu kan Nabi Muhammad SAW ya, dan beliau menerima itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ditetapkan hal itu untuk sholat di waktu safar. Tetapi sekarang kemudian ditetapkan hal itu untuk sholat di waktu safar dan disempurnakan sholat waktu mukim. Jadi waktu dulu sholat wajib itu hanya 2 rakaat, tidak ada yang 4 rakaat. Tetapi kemudian setelah Nabi selesai Isra Mi'raj itu menjadi 4 rakaat. Sempurnaannya adalah 4 rakaat. Adapun yang 2 rakaat itu adalah untuk sholat safar. Ya wa ma umiru illa liya'budullahi mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimuna shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan pada mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah. Jadi sholat ini adalah merupakan kewajiban yang tidak boleh disepelekan ya. Karena tidak ada qadha dalam sholat. Kodok dalam pengertian Anda sengaja meninggalkan itu tidak ada kodoknya. Sama seperti ketika kita puasa wajib sekarang ini tanpa adanya alasan syar'i, tanpa adanya sakit, tanpa adanya bepergian, kita sehat saja, kemudian kita malas hari ini saya malas puasa gitu ya. Maka ketika itu juga batal karena malas puasa gitu ya, karena niatnya kan sudah hilang ya, saya nggak puasa ini otomatis berangkatnya ke sana, maka itu sudah batal, sholatnya sudah batal, dan ketika sudah batal Anda tidak berhak untuk menggantinya karena apa? Karena puasa itu ditinggalkan tanpa adanya alasan syar'i. Ya kecuali sakit, dehidrasi ya, itu boleh, enggak apa-apa. Jarak seorang yang dibolehkan untuk menjamak sholat, ulama ada perbedaan pendapat. Ini jaraknya ada yang menyatakan perjalanan selama 3 hari. Jadi ditempuh selama 3 hari. Ya mungkin ini keliling Jawa, keliling pulau, keliling Indonesia ya pakai kendaraan darat mungkin ya. Kemudian jarak perjalanan 2 hari. Ada juga yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan perjalanan yang membutuhkan bekal. Pokoknya perjalanan yang membutuhkan bekal. Kalau sudah bekal gini kan Anda ke kampus bawa bekal, Anda ke kantor bawa bekal, enggak jelas juga kan. Kemudian ada yang mengatakan menempuh jarak minimal 85 km. Nah, safar itu adalah suatu kondisi tidak bisa dibatasi. Suatu kondisi safar itu tidak bisa dibatasi oleh jarak tertentu atau waktu tertentu. Ini tadi di atas sudah.
Orang yang melakukan perjalanan disebut musafir. Bagi musafir, Allah dan Rasulnya tidak ingin memberatkan umatnya. Oleh karenanya Islam mensyariatkan adanya rukhsah, yaitu sholat jamak dan qashar. Nah, di sini ya. Nabi SAW pernah menjamak antara sholat duhur dan sholat asar di Madinah. Bukan karena bepergian, juga bukan karena takut. Saya bertanya, wahai Abu Abbas, mengapa bisa demikian? Dia menjawab, dia Nabi Muhammad SAW tidak menghendaki Nabi SAW tidak menghendaki kesulitan bagi umatnya. Tapi ini kan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan Nabi itu adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai pencipta itu tahu persis kondisi manusia. Sehingga memang kadang-kadang kita memerlukan untuk menjamak sholat walaupun tidak bepergian. Ya misalnya lah, mau jadi pengantin ya. Kan di riasnya itu pagi ya Mbak ya. Duhur masih ada tamu kan? Duhur masih ada tamu. Kalau asar juga masih ada tamu. Ya waktu habis asar itu jangan sampai lebar dari asar. Anda masih bisa sholat duhur dan sholat asar ya. Istirahatlah. Pasti yang namanya pengantin kan pengen masuk kamar ya. Nah, itu gunakan untuk sholat. Jangan bermesraan dulu, tapi utamakan sholatnya ya. Supaya apa? Supaya tidak meninggalkan sholat itu boleh nggak apa-apa. Ya karena memang banyak tamu nggak mungkin ditinggal ya kan. Apalagi harus pakai riasan yang tebal gitu kan. Diulang lagi juga malah blobor-blobor macam-macam kan. Tapi kan tidak berarti 24 jam Anda harus kondisi seperti itu terus. Ada waktu untuk istirahat melaksanakan sholat. Yaitu dengan menggeser waktu duhur ke waktu asar. Kalau tidak digeser gimana ya enggak apa-apa. Ya, tapi kalau Anda mau mengambil rukhsah boleh. Sekali-kali ya boleh. Tidak untuk jalan-jalan mau tak aja atau apa jalan-jalan ke mall sudah ditarik aja ya enggak seperti itu. Mudah, Islam itu mudah, agama itu mudah, tapi jangan dianggap enteng. Apalagi di mall juga ada tempat sholat ya. Bahwa Rasulullah SAW sholat duhur di Madinah ini tadi hadisnya sudah dibaca, tetapi di sini hanya untuk menjelaskan bahwa antara Mekah kalau Mekah sekitarnya itu adalah 410 km. Ini tadi saya keliru. Jadi kalau Mekah ke Dzul Hulaifah itu adalah 410 km. Tapi kalau dari Masjid Nabawi ke Dzul Hulaifah, ini saya perbaiki sekalian. Mekah dan nanti aja. Kalau dari Mekah ke Dzul Hulaifah itu 410 km. Tapi kalau dari mana itu Masjid Nabawi ke Dzul Hulaifah itu hanya 8 sampai 10 km. Kalau masih kedengaran suara Ibu? Masih. Masih, Bu. Oke. Jadi jelas. Berarti kan untuk safar yang bisa dijamaah itu tidak memerlukan tempat yang jauh, ya kan? 8 km itu sudah bisa menjamak sholat. Ya. Tetapi kalau kemudian di situ ada jamaah, sholat berjamaah 4 rakaat, yang penting kita ikut berjamaah 4 rakaat. Ya, itu lebih utama kan. Dan lebih lama bertemu dengan Allah itu kan lebih baik. Ya, bacaan Al-Qur'annya lebih banyak.
Halo Mbak, PPT-nya masih kelihatan enggak? Tadi saya Enggak, Bu. Hilang, Bu. terlempar. Hilang. Hilang, Bu. Ya, saya share kembali ya. Nah, ini. Oke, jadi intinya sholat jamaah itu boleh dilakukan oleh mukimin, tetapi tidak berarti kita boleh jamak terus ya. Ada kepentingan-kepentingan yang mungkin kita lakukan sholat, ya lakukan tidak apa-apa sholat jamaah ya. Artinya apa? Allah sebagai pencipta manusia itu tahu kesibukan manusia ya. Kemudian ketika kita safar selama perjalanan itu boleh kita qashar terus. Ya. Dan ketika kita sudah sampai di tempat atau kita akan bepergian itu kita boleh menarik waktu duhur, waktu asar ke duhur ya, ketika apa itu sudah waktu duhur, sebentar lagi mau asar gitu kan, maka kita sholat asarnya itu kan nanti di perjalanan. Nah itu kan waktu perjalanan ke sana itu sudah asar, berarti tarik saja ya. Atau ketika itu sudah apa ini belum duhur, maka sholatnya duhur di tempat kita akan pergi nanti ya. Jadi itu adalah merupakan keringanan-keringanan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah jika berangkat dalam berpergian sebelum ini sudah sama ya. Ada beberapa yang saya ulang-ulang, oke, nggak usah dibaca lagi. Ini juga sudah dibaca di depan. Nah ini yang belum ada. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksuru fisafar. Ya. Bahwa kadang-kalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengqashar dalam perjalanan. Wa yutimma wa yuftiru. Dan kadang-kadang dia juga menyempurnakan sholat itu. Wa yuftiru, dan kadang-kadang beliau juga berbuka. Wa yasumu, dan kadang-kadang beliau juga puasa. Jadi ada kalanya Nabi dalam perjalanan itu membatalkan puasanya karena memang di padang pasir ya, dan perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditempuhnya itu jauh-jauh, seperti ketika beliau harus ke mana itu ke Jabal Nur ya, itu merupakan tempat yang tinggi sekali. Kemudian ketika hijrah di mana beliau itu sudah usia 50 tahun harus berangkat dari Mekah ke Madinah dalam kondisi dikejar-kejar oleh oleh musuh, itu kan luar biasa sekali, itu kondisi di mana harus banyak tenaga ya, banyak juga pikiran untuk dapat menghindar dari kejaran musuh. Itu kan sesuatu yang sangat mencekam, tetapi karena Nabi itu adalah orang terpilih, itu biasa bagi Nabi. Tetapi kan sahabat-sahabatnya juga sampai harta kekayaan saja ditinggal semua kok, tidak dibawa sama sekali. Ya, itu kan menunjukkan begitu mencekamnya situasi saat itu. Istri juga ditinggal ya, karena memang istrinya belum Islam, apalagi harta. Ya, istri saja sudah nggak ingat lagi, apalagi harta. Tidak dibawa sama sekali. Dan memang tidak boleh harus keluar begitu saja. Itu saja buru. Nah, dalam perjalanan kehidupan Nabi, ternyata Nabi juga pernah di perjalanan itu melakukan qashar, tapi juga pernah di perjalanan dia tidak qashar. Tapi kemudian beliau juga pernah berbuka, tetapi juga pernah tidak berbuka. Artinya apa? Boleh, artinya apa? Kita sebagai umatnya bolehlah kondisional. Bisa dikembalikan pada situasi kita. Atau kalau kita harus dibayar kan, karena safar harus dibayar, bayarnya sendirian, makan kita sendiri. Itu kan juga lebih berat kondisinya.
Jadi ini hal-hal semacam ini supaya dipertimbangkan juga. Ya, ini juga sudah dibaca tentang kebingungan kebingungan Umar juga dan orang yang hidup di zaman ketika melihat Nabi mengkosor pada kondisinya aman. Tetapi dikatakan oleh Nabi bahwa ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang musafir tapi dalam keadaan tidak, selama ia di sana boleh mengqashar sholatnya dengan tidak menjamaknya sebagaimana yang dilakukan Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Mina. Musafir boleh menjamak dan mengqashar sholat ketika ia musafir seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Tabuk, ya, menunjukkan dalam safar lebih baik menjamak dan mengqashar sholat karena ketika telah menetap di Arab Saudi lebih utama mengqashar saja tanpa menjamak. Itu kesimpulannya, ya. Tidak ada qadha dalam sholat. Tadi sudah saya qadha habis sholat. Tidak ada qadha di dalam sholat. Yang ada adalah qadha dalam puasa. Tetapi juga termasuk tidak ada maknanya qadha puasa itu kalau kita membatalkan dalam keadaan tidak ada alasan yang dibenarkan syarak. Walaupun kita puasa 1 tahun itu tidak ada gunanya. Artinya apa? Sama, tidak ada qadha pada puasa bagi mereka yang membatalkan puasa tanpa adanya alasan syarak, ya, alasan yang dibenarkan oleh agama. Ya, maka dirikanlah sholat, maqimus sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Jadi sholat 5 waktu itu harus dilaksanakan apapun kondisi kita, ya, karena tidak ada qadha dalam sholat. Kemudian hafidhu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, ya. Peliharalah sholat kamu, terutama sholat wusta. Sholat wusta itu apa? Sholat asar, sholat duhur itu adalah sholat wusta. Karena itu adalah hari-hari melelahkan, hari-hari istirahat, hari-hari santai, ya. Kalau santai itu kebablasan, makanya ini ada peringatan. Artinya pada waktu-waktu itu harus betul-betul diperhatikan karena biasanya ada tamu datang waktu asar, kemudian biasanya juga karena capek pulang kerja, layah-layah kebablasan, ya, itu enggak dibolehkan. Buniyal Islami ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Jadi Islam itu dibangun berdasarkan rukun 5, yaitu apa? Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Oke. Hikmah sholat apa? Di sini diangkat. Bagaimana pendapat kamu? Ya, bagaimana pendapat kamu sekalian? Seandainya di depan pintu masuk rumah salah seorang di antara kamu ada sebuah sungai. Aro'aitum law anna nahara bi babi ahadikum yaktasila kullu yaumin khamsan marratin. Ketika orang itu selalu mandi di depan sungai yang ada di depan rumahnya, itu sungai di depan rumahnya itu, apa yang kira-kira Anda pikirkan? Mada taquluna dzalika mabkiya min daronihi, ya, qalu la yabqa min daronihi. Tidak akan ada kotoran di dalam dirinya. Kadzalika masalus sholatil khamsi yamhullah bihina khotoya. Demikian juga sholat 5 waktu kalau dilakukan maka kita akan bersih dari dosa. Ya, akan menghapus semua dosa-dosa kita. Luar biasa kan berarti, ya. Tapi sholat yang bagaimana? Kan permasalahannya seperti itu. Nah, jaminan tampil putih bersih bercahaya di hari kiamat ini juga sudah pernah, ya,
waktu kita menjalankan masalah, membicarakan tentang apa itu wudhu. Ya. Barang siapa menjaga sholatnya, maka sholat tersebut akan menjadi cahaya, bukti dan keselamatannya pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka dia tidak akan memiliki cahaya. Nah, tidak menjaga sholatnya. Ya berarti dia sholat, tetapi sholat itu tidak bermakna baginya. Kan saya yang sudah melakukan sholat 5, tidak kita dapat. Ya, tidak kita dapat jaminan yang harusnya kita dapat di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, ya. Karena yang benar adalah sholat-sholat yang namanya sholat khusyuk. Dan sholat itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sabar. Artinya apa? Ketika kita sholat jangan dalam kondisi gersulah ya hatinya. Sudah sholat ya sudah, ini kewajiban saya, sholat harus kita laksanakan, udah diutamakan, jangan memikirkan yang lain selain sholat. Bu sedang sedih, justru waktu sedih itu adalah merupakan kesempatan kita untuk curhat kepada Allah, untuk berkeluh kesah kepada Allah, minta petunjuk, minta jalan keluar, minta solusi, ya, diberikan cahaya untuk dapat memecahkan masalah. Ya. Kemudian barang siapa tidak menjaga sholatnya maka tidak akan memiliki cahaya, tidak pula bukti serta tidak akan selamat, tidak membawa cahaya, tidak ada bukti apa-apa. Seperti ketika Anda sudah punya tiket nih untuk masuk ke gedung bioskop, ya, ke bioskop. Nah, ternyata ketika mau masuk karcis Anda ketinggalan, Anda kan tidak bisa masuk karena tidak ada bukti. Padahal Anda sudah simpen lama itu surat itu. Sama ketika saya pernah dapat acara outbound, kemudian dengan teman-teman reuninan gitu ya, ada outbound, dapat hadiah. Hadiahnya voucher nginap di hotel berbintang 1 malam sih. Kemudian ketika itu saya pikir kok saya nggak digunakan ya, ketika saya cari hilang, nggak ada, ya udah hilang. Ya, karena tidak bisa merawat tadi karcisnya tadi, tidak bisa merawat ini sholatnya. Ya, sehingga fasilitas itu hilang. Ini jangan sampai. Kalau cuma kehilangan karcis kita masih bisa cari, masih bisa beli. Tapi kalau kehilangan fasilitas sholat tadi, ya, kehusuan sholat tadi itu adalah sesuatu yang sangat amat merugikan. Ya. Nah, ini tidak pula bukti serta tidak akan selamat. Kemudian pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama-sama dengan Qorun. Siapa Qorun? Qorun itu adalah orang yang kaya terpandang pada waktu hidupnya. Tetapi kemudian dia hancur ya. Semuanya hancur, hartanya tidak bermakna sama sekali. Juga ketika nanti berhadapan dengan Allah. Seperti juga Fir'aun. Siapa Fir'aun? Fir'aun adalah penguasa yang perkasa, penguasa yang tidak bisa ditumbangkan, penguasa yang kebal hukum. Tapi apa? Ternyata hanya karena air saja, ya, dia bisa meninggal. Ya, karena ternyata dia di paru-parunya itu kan terdapat debu pasir yang menunjukkan bahwa Fir'aun itu adalah memang itu yang ditunjukkan oleh Al-Quran akan ditemukan jenazahnya. Ya, kemudian Human dan Ubay ini adalah orang-orang terpandang, orang-orang yang satu terpandang karena kekayaannya, yang satu terpandang karena kepandaiannya, intelektual dan luar biasa. Tetapi dia apa? Membela pemerintah yang dolim. Jadi kepandaiannya, hartanya adalah untuk mensupport pemerintahan yang dolim. Dengan cara itu dia juga dapat terfasilitasi. Ini juga nanti akan mendapat
siksa di akhirat, apakah kita akan mau dengan mereka? Enggak, semua itu sudah ada di dalam hadis, ya. Sudah ada di dalam hadis, sudah diramalkan hadis, bukan ramalan-ramalan sembarangan ya. Ini adalah ketetapan Allah yang pasti terjadi. Maka dari itu jangan sekali-kali kita menjebakkan diri kita pada kondisi seperti itu. Jadi ilmuwan kok malah ikut mendolimi rakyat, mendukung pemerintah yang dolim, misalnya demikian ya. Jadi orang kaya kok malah mensuplai dana kepada pemerintah untuk mendolimi umat, itu tidak boleh ya. Jadi derma jutawan atau miliarder juga demikian mendolimi umat atau kikir ya. Kalau Korun ini kan hidup kayaknya untuk diri sendiri saja, untuk sombongan, untuk kekayaan diri sendiri dan kelompoknya saja. Jadi penguasa kok juga seperti itu, tidak sesuai dengan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua yang kita terima ini, rezeki kita, tubuh kita, dan kita, akal kita itu adalah merupakan amanah dari Allah. Untuk dapat melaksanakan fungsi abdun dan khalifah. Di dalam surat Al-Maryam dijelaskan bagaimana Allah memperingatkan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Mbak, dibaca Mbak? Silakan. Silakan, siapa yang membaca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa, Mbak? Saya Ibu. Iya, siapa namanya? Safa. Safanatu. Nggih. Betul. Iya. Nomornya 110. Iya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk yang menyanyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kerugian. Surat Maryam. Iya, itu jelas. Maknanya apa, Mbak? Akan datang generasi di mana lebih banyak menyia-nyiakan sholatnya, ya kan? Kalau ada konser itu, jam berapa itu sudah datang? Tapi kalau tarawih sekarang, apalagi pandemi ini ya, lebih ada alasan untuk tidak datang melaksanakan sholat kan. Tidak semua masjid itu penuh, padahal biasanya penuh semua. Tapi ini karena ada pandemi, banyak orang yang memanfaatkan untuk tidak pergi ke masjid ataupun mushola. Ya, jadi ini sudah ada peringatan, diingatkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad ya, bahwa itu akan terjadi. Oke. Kemudian lanjut, Mbak. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai dalam sholatnya itu tidak hanya
tidak peduli pada orang miskin ya, tetapi tidak khusyuk juga menjadikan kita itu sia-sia sholatnya. Karena orang tidak khusyuk, namanya tidak khusyuk itu dia tidak tumakninah, tidak fokus pada sholatnya itu, sholat tapi pikirannya kemana-mana ya. Ada malah kadang-kadang suudzon dia tak sampingnya, mengekor gitu lah ya. Karena memang itu godaan setan. Kalau itu terjadi, itu tidak berarti berarti ada orang. Enggak, semua orang mungkin pernah merasakan itu. Tetapi harus kita lawan. Ya, supaya apa? Supaya kita itu terhindar dari sholat yang sia-sia. Oke, lanjut Mbak. Oh, belum ada ya. Nah, Oke. Ini kok malah hilang Mbak punya saya. Lanjut Mbak. Udah. Nah. Ganti yo, siapa lagi? Siapa yang baca? Bunyal Islam sudah ya. Nah ini yang nomor 2 aja. Baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholah. Ya, pembatas antara seorang muslim ya dan kesyirikan serta kekufuran adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau meninggalkan sholat kita tidak beda dengan orang musyrik, orang kafir ya. Supaya kita tetap sebagai orang Islam harus tetap sholat. Laksanakan sholat yang 5 waktu itulah, minimal itulah. Syukur kalau bisa sholat sunnah ya. Oke. Ya. Kemudian aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksir doa. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah saat sujud. Ketika kita sujud itu adalah dekat sekali dengan Allah. Maka pada saat itu diperintahkan kepada oleh Nabi, maka dari itu perbanyaklah berdoa saat itu. Jadi kita diperbolehkan, diberi kesempatan untuk saat kita dekat dengan Allah, khususnya di bulan puasa ini ya, kedekatannya kita itu lebih insya Allah ya. Walaupun bulan-bulan biasa juga kalau kita khusyuk sama saja. Maka gunakanlah waktu sujud itu juga untuk dalam irisan-irisan doa sujud itu, misalnya kita sujud kan doanya kan subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir. Itu di samping itu terus diam, di dalam hati kita sujud berdoa. Apa saja yang Anda inginkan? Terutama adalah mendoakan kedua orang tua. Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan bisa Robbana hablana min azwaj, tapi dalam hati aja, nggak usah diucapkan. Ya, sebetulnya kalau diucapkan itu ya itu bukan bacaan Quran, itu merupakan doa enggak apa-apa, tetapi sebaiknya di dalam hati saja. Kan kita kan juga Allah kan lebih dekat dengan urat leher kita. Allah dengar apa yang ada dalam niat, sampai niat manusia itu kan ada di dalam hati. Karena itu menunjukkan bahwa Allah itu dengar apa yang kita niatkan. Apa yang berkecamuk di dalam hati nurani kita itu Allah tahu. Ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah selain aku, maka sembahlah aku dan berdirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi ketika kita sholat itu mengingat, semakin dekat, merasa dekat. Kemudian waktu sujud itu adalah waktu yang paling dekat dengan Allah, maka gunakanlah untuk beristighfar. Dalam bulan puasa ini, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa wa'fu anna atau wa'fu anni ya. Jadi lakukanlah doa pada waktu sujud. Doa saja boleh.
Indonesia di dalam hati juga boleh, enggak apa-apa. Ya, pakai bahasa Inggris, misalnya latihan bahasa Inggris juga enggak apa-apa. Ya, Allah tahu semua bahasa. Kan bahasa dalam apalagi ya. Kemudian nah, sholat khusyuk qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang iman. Siapa? Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Orang yang sholat itu adalah falah, kemenangan. Kemenangan itu apa? Kenikmatan di dunia, dan dia juga akan meleh kenikmatan di akhirat. Kenikmatan di akhirat, kenikmatan dunia itu belum apa-apa, Mbak. Mau seperti Korun yang kaya raya tapi kemudian hancur, tidak ada maknanya sama sekali. Harta-harta, oh ya, saya khawatir. Oke, tadi ya, khosyi'un. Nah, sekarang khusyuk dalam sholat adalah sholat. Khusyuk adalah ruhnya sholat. Kehusuan dan tumak nina sholat, sujud, ruku, duduk antaranya di antara duduk di antara dua sujud dan i'tidal itu hendaknya dilakukan dengan khusyuk, artinya sesuai dengan posisinya. Jadi kalau sujud ya sujud, yang nempel sih amanah saja, dua telapak tangan, dahi, hidung, ya, kemudian sikunya jauh dari apa itu, dari lambung, karena itu ada larangan ya, mendekatkan siku ke lambung itu tidak boleh. Kedua lutut juga menempel tempat sujud, kemudian ujung-ujung jari juga menempel pada tempat sujud. Itu yang namanya khusyuk. Nah, kemudian jangan belum menempel belum itu ada khusyuk, tidak tumak. Ya, khusyuk bagikan burung mematuk. Kan ada orang-orang yang sholat ya, itu tidak laku itu. Di katanya mahasiswa yang pernah kuliah di Jepang, kemudian di Timur Tengah itu mengatakan ketika sholat taraweh itu kalau imamnya itu membaca surat pendek itu mereka kecewa. Kalau di sini malah kalau yang panjang kita kecewa, ya nggak pulang-pulang nggak selesai-selesai gitu kan. Besoknya pindah tempat lagi. Nah, ini hilangnya khusyuk adalah bagikan burung pematuk. Tidak berarti bahwa kalau menjadi imam harus membaca surat panjang loh ya, nggak boleh panjang-panjang sekali. Kalau memang tidak budayanya tidak panjang ya jangan, karena akan mengganggu kekhusyukan makmum ya. Jadi sesuaikan dengan budaya yang ada. Dan juga salah satu artinya harus menyesuaikan kadar keimanan masyarakat setempat. Ayo. Gerakan sholat yang sangat cepat, tidak tumak ninah, ya, maka sholatnya tidak batal. Sholat yang tenang, namun kadang sedikit lupa, sholatnya batal ya. Batal itu artinya tidak dapat apa-apa kita. Ya. Sholat yang tenang, namun kadang sedikit lupa, tidak membatalkan sholat, tetapi tidak mendapatkan pahala kecuali apa yang dia sadar. Jadi dalam sholat itu kadang kan kita sadar, Allahu Akbar, tidak hilang semuanya ya. Nah itu yang kita dapat sama. Mbak bacakan Mbak. Halo.
Dengar suara Ibu? Halo? Nggak dengar suara Ibu? Dengar Ibu. Iya. Siapa yang membacakan? Ini lo baca, ini kan bahasa Indonesia. Ibu tanya Mas Basuk, terhalang batuk. Halo Mbak, bacakan apa Mas bacakan? Orang banyak, berarti hilang semua ini ya orangnya. Coba saya minta semuanya tunjukkan mukanya. Ayo. Dian Febriani itu di mana itu? Oke. Halo Nida. Nida. Pakai kerudung ya. Ulia. Ulia di mana Ulia? Ulia di mana Ulia? Ulia? Nggak ada Ulia. PJ Ulia nggak ada ya. Pergi dia. Ulia nggak ada Mbak PJ. Hari ini Ulia tidak ada. Oke, saya cek ya nanti ya. Ini tanggal berapa ini? Oke, Ulia tidak ada. Tolong dicoret ya, dari Ibu disuruh coret gitu. Maaf Bu, tadi HP-nya nge-lag. Anda siapa? Ulia Bu. Oke. Fitria mana ini Fitria? Ada Bu. Oke, Fitria. Oke. Devi. Devi nggak ada Devi. Ada Ibu. Fadila? Fadila mana Fadila? Ada Ibu. Amanda? Putri mana ini? Amanda? Ada Ibu. Ada. Ya, jangan ada aja, tunjukkan kepalanya. Putri nggak ada Putri. Putri nggak ada ya. Ada Ibu. Indihar mana Indihar? Izdihar ya. Izdihar nggak ada ya. Izdihar nggak ada ya PC. Nah gitu dong. Iswara, Lia mana ini? Nuri, Dian, Nurai, Rifkia, ini nggak ada semua ini. Ada Bu. Ya yang lain mana coba? Oke, Ulia. Oke. Ulia belum nampak ya Ulia. Kameranya lagi nggak bisa di itu Bu. Oh Di gitu. hidup. Ini, yang ini
Nurul Amali? Nabila? Mana? Nurul Amali mana? Ya, Ibu. Waktunya sudah sampai selesai, Mbak? Nih, Bu. Udah jam 11.40. Oke, saya bacakan yang terakhir ya. Yang terakhir. Untuk tingkatkan khusyuan antara lain adalah seiring niat dan takbiratul ihram, yakinkan bahwa kita sedang bertemu dengan Allah. Ya, yang kedua, mantapkan bahwa hanya Allah lah yang maha memberi petunjuk, termasuk memberi rizki kepada kita, memberi kenikmatan pada setiap dan memberi solusi pada setiap masalah yang kita hadapi. Sehingga ada motivasi kita untuk betul-betul serius di dalam sholat ya. Kemudian fahami zikir dan bacaan sholat. Ya, karena zikir itu bacaan sholat itu isinya kan pengakuan salah, minta doa, ya meminta kepada Allah untuk kehidupan yang baik di dunia dan akhirat, kemudian membedakan yang baik dan yang jahat, itu kan isinya yang seperti itu. Serta jadikan sebagai bentuk penghambaan dan pendambaan kita kepada Allah. Jadi kita sholat itu adalah karena menghambakan diri, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rasakan seolah sholat kita adalah sholat yang terakhir. Kemudian tumakninah. Ketika sujud, lakukanlah gerakan sujud. Ketika i'tidal, berdiri tegak, rukuk, lakukan gerakan rukuk, artinya betul-betul rukuk gitu, jangan setengah rukuk kemudian bangun lagi, itu ya, betul-betul rukuk dan berhenti, kemudian kita baca, kemudian baru sami Allahu liman hamidah, begitu ya. Demikian tata cara kita melaksanakan sholat khusyuk. Saya kira sudah selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih kehadirannya, dan saya akan stop screen karena saya akan pamit ya. Ya, cantik semuanya, sudah difoto ya, Mbak? Oke, cantik semuanya, sehat semuanya, alhamdulillah ya, walaupun masih banyak yang sembunyi. Seakhiri billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Minggu depan ujiannya, Mbak? Ujiannya kapan, Mbak? Mulai hari Minggu Kamis. depan. Hari Kamis kapan? Minggu ini. Iya, Bu.